Hai sahabat Trunojoyo, Setelah ini akan ada penayangan video materi kedua tentang kebangsaan. Materi ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jangan lupa like tulisnya. Tetap semangat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat sore bagi mahasiswa baru Universitas Tojo Madura tahun 2020. Pada hari ini dan materi kali ini kebetulan kita dapat perkenan dan terima kasih kepada Bapak Kiai telah memberi kesempatan kepada kita untuk menerima ujangan, nasihat dan termasuk motivasi. Utamanya harapan kami kepada mahasiswa kami, mahasiswa UTM. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Kiai Haji Mustamar, Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jatim dan sekaligus tokoh pendidikan kita. Dan termasuk tokoh yang memiliki pondok pesantren. Sehingga diharapkan mahasiswa UTM nantinya juga akan mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman dan banyak motivasi. Dan saya sendiri adalah Helmi Bumia, dosen Fakultas Hukum Universitas Tojo Madura. Sebelah kanan saya ada Pak Wahid, Ketua Pelaksana PKD Maba, dan sebelah kanan ada Pak Yahya, Dr. Yahya selaku pengarah PKD Maba. Nah, tema umum kita Maba adalah kesadaran lingkungan dan kesiapsiagaan perubahan sosial berbasis kearifan lokal. Tema yang hari ini kita akan bahas adalah pendidikan dalam perspektif agama dan budaya lokal. Nah, teman-teman mahasiswa harus memahami beberapa aspek dan beberapa perspektif tentang menghadapi atau menjalani sebagai mahasiswa. Nah, kepada Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang ingin kami sampaikan Bapak dan ingin kami tanyakan, Monggo. bagaimana sebenarnya gambaran kondisi umum tentang pendidikan di Indonesia ditinjau dari perspektif agama dan budaya. Mengingat hari-hari ini, detik-detik ini kita mengalami juga situasi pandemi dan pola kebudayaan, pola agama dan pola pendidikan itu akan berubah. Bagaimana Pak sebenarnya pendapat Pak Kiai tentang gambaran kondisi saat ini? Kalau secara umum yang tampak di permukaan, pendidikan kita masih relevan, juga masih sejalan dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Secara umum mulai TK mereka nyanyi Indonesia Raya, mereka menghafalkan Pancasila, mereka nyanyi Indonesia Padamu Negeri dan segala macamnya. SD juga seperti itu. Hanya ketika mereka mulai SMA, lalu ada kelompok-kelompok kajian agama, ada rohis. Nah, itu beberapa sekolah, beberapa oknum kepala sekolah atau guru, entah sengaja atau tidak, seakan membiarkan berkembang tumbuhnya kelompok-kelompok gerakan-gerakan kontra NKRI, gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran yang atas nama agama menurut mereka harus bertentangan dengan kepentingan budaya berbangsa dan bernegara. Terlebih kalau mereka yang kayak begini ini sudah mendirikan lembaga, maka di lembaga yang memang milik mereka, yang biasanya berpagar tinggi, mereka memang membuat sekat secara fisik atau non fisik dari masyarakat lingkungannya,
biasanya di dalam pendidikan yang mereka miliki terus dilakukan doktrin tentang beragama itu harus bertentangan atau kontra dengan berbangsa dan bernegara untuk konteks NKRI. Mereka sampai di samping doktrin membuat latihan-latihan paramiliter atau semi militer juga yang alumni lembaga kayak begini ini. Kita tahu mereka sering ngisruh keamanan, menentang pemerintah, ngisruh negara lah atas nama agama, berkedok agama. Meskipun kalau dihitung mungkin juga belum 50%, tapi gerakan seperti ini kalau dibiarkan lama-lama juga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Ciri mereka beragama itu harus, karena agama itu, kalau Kristen datangnya dulu dari Belanda, Eropa, meskipun Eropa dulu dari Latin, Itali ketika itu, Greek, Yunani, ngambilnya dari Timur Tengah juga. Kalau Islam juga dari Arab, kalau Konghucu ya dari Cina, kalau Hindu Buddha juga dari India. Bagi mereka lantaran agama itu rata-rata datang dari luar negeri, beragama itu harus serba luar negeri, harus serba asing, tampilnya kayak tampil orang asing, meskipun agak dipaksa-paksakan, kadang gaya bicaranya, gaya pakaiannya juga kayak orang asing. Ciri-ciri fisik mereka, batuknya, macam-macam, jenggotnya ya dipaksa kayak orang asing, meskipun nggak bisa benar-benar sama, akhirnya jadi lucu. Budaya-budaya mereka juga banyak tradisi bangsa yang mereka anti atas nama pemurnian agama itu. Tapi sebetulnya karena tidak suka dengan hal-hal yang berbau bangsanya sendiri. Sebab bagi mereka harus asing, wong kalau ngikuti agama itu harus totalitas, kafah. Jadi maunya yang Kristen totalitas kayak Eropa, yang Hindu Buddha juga totalitas kayak India, yang Konghucu totalitas kayak Cina, Islam juga totalitas kayak Arab, kayak Yaman. Nah begitu. Kalau bagi yang Muslim misalnya, kelompok-kelompok seperti ini hampir pasti menentang tradisi yang itu secara turun-temurun ada di Indonesia. Tradisi selamatan mereka tentang, entah dengan sebutan khurafat bid'ah atau apa. Tradisi nyekar, ziarah kubur, bawa kembang mereka tentang. Tradisi mitoni bayi, tradisi selapanan, semua sudah, karena mereka harus totalitas lah. Totalitas itu bagi mereka ya, karena agama Islam dari Arab ya harus apa? Agak kemarap lah, ke Arab-Araban. Apa yang sudah sangat mentradisi di negeri ini ya mereka tentang. Nah, kelompok-kelompok seperti ini kalau dibiarkan terus kepada anak didik mereka, kepada anak-anak cucu mereka sendiri, kepada orang lain yang mereka dakwai, mereka terus menanamkan nilai-nilai anti bangsanya sendiri, menentang bangsanya sendiri, enggak bangga dengan apa yang ada di bangsa nggih. Kalaupun mereka orang Madura memang zahirnya Madura, tapi sudah enggak bangga dengan
sampai kerap. Ya, maka dari itu Pak Kiai. Jadi ini bahaya. Iya. Bahaya, apa bahayanya? Yang Kristen full ala Eropa, yang Hindu Buddha full ala India, Iya. yang Islam maunya full ala Arab. Nah, rakyat manusia dalam jumlah besar hidup dalam satu kawasan, terus orientasi berbangsa beragamanya saling bertentangan. Tentu atas alasan agama mereka nanti saling menyerang, saling menafikan. Bagi yang muslim, yang non muslim harus hilang. Ini yang menghalangi kami nggak bisa Arab full di sini. Bagi yang Kristen kebetulan mereka di satu wilayah mayoritas Kristen itu. Ini kami nggak bisa full Kristen secara kafah. Kalau kami nggak habisi dulu yang Muslim ini, yang India kami nggak bisa berhindu Buddha secara kafah. Kalau nggak kami habisi dulu yang Muslim sama yang Kristen ini. Jadi untuk menunjukkan jati diri eksistensi agama mereka, itu harus menafikan agama lain karena yaitu tadi mereka maunya Arab full, Eropa full, India full. Walhasil Indonesia kalau membiarkan kelompok ini berkembang terus akan menjadi ajang pembantaian, akan menjadi ajang perang saudara, saling membunuh antar sesama anak bangsa hanya karena beda agama. Ini sekali lagi bahaya. Dan kalau sudah begitu, korbannya bukan orang lain, korbannya ya anak negeri sendiri. Kalau kita nyebut maaf pribumi, yang mancing-mancing situasi kayak begini, kalau misalnya mereka orang Eropa, begitu berhasil memancing-mancing situasi, mulai ada tanda-tanda perang saudara. Bagi yang Eropa punya akses ke Eropa, mereka segera membeli tiket terbang ke Eropa, ke Amerika, sudah ada aman. Kalau yang mancing-mancing situasi seperti ini Arab atau orang-orang yang pro Arab, sekiranya tahu ada tanda-tanda perang saudara, mereka beli tiket pergi ke Arab, ke Yaman, ke Mesir, ke Saudi, selesai. Yang Cina juga seperti itu. Nah, yang jadi korban kami yang Jawa, Madura, pribumi. Mau pergi kemana teman? Teman mau pergi ke Cina bukan tanah airmu. Teman mau pulang ke Arab bukan tanah airmu. Teman mau ke Eropa bukan tanah airmu. Sehingga mohon masyarakat, anak negeri yang asli, jangan ikut-ikutan yang kayak begitulah. Sekali lagi kalau mereka mau ada rame-rame pulang, memang Arab negeri mereka, memang Eropa negeri mereka, Cina juga negeri mereka. Ring mutur, gimana? Thank you saya Pak Kiai. Okay. Akhirnya yang jadi korban juga anak negeri, orang-orang pribumi seperti ini. Ya. Baik, itu jangan. Tapi ada poin yang menarik dari Pak Kiai adalah kita justru lupa tentang pendidikan asli atau karakter pendidikan asli di Indonesia ini. Iya, budaya asli. Okay. Maka dari itu Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya mengenai isu-isu tentang nilai-nilai luhur pendidikan berbasis pesantren yang sebenarnya relevan dengan pendidikan tinggi ini seperti apa? Mengingat memang Pak Rektor selaku pimpinan UTM mengharapkan karakter mahasiswa UTM adalah yang religius dan nasionalis. Dalam apa itu? Apik, amanah, peduli, inovatif, dan kreatif. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang bisa diterapkan atau dipahami oleh mahasiswa UTM kita Pak Kiai? Kalau pesantren yang asli, pesantren produk dalam negeri, orang menyebutnya pondok, pesantren, bukan ma'had. Itu bagi mereka ya pendidikan agama, pendidikan apapun itu menyatu dengan lingkungan, menyatu dengan budaya. Sehingga tampilan pondok salaf asli produk Indonesia kayak pondok Syekhona, pondok Sitogiri, mana-mana lah, pondok Lirboyo,
Dari sisi nama saja mereka lebih nyaman pakai nama desanya. Pondok Sidogiri, kami ini Pondok Gasek, Pondok Lirboyo, Pondok Peloso, Pondok Tebu Ireng. Orang hampir nggak tahu Pondok Sidogiri itu namanya pondok apa. Ya Pondok Sidogiri. Ya kan? Iya Pak Kiai. Pondok Tebu Ireng itu pondok apa? Pondok yang ada di Jombang, Pondok apa namanya? Tebu Ireng. Ya nggak tahu. Daerahnya daerah Tebu Ireng Pak. Orang lebih mengenal dengan Pondok Tebu Ireng. Taunya ya Pondok Tebu Ireng, Pondok Lirboyo, Pondok Gasek ini banyak masyarakat yang nggak tahu namanya. Taunya ya Pondok Gasek itu. Itu asli kalau kiai-kiai kita mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah, itu nggak ada sekat, nggak ada pembatas dengan lingkungan. Nama saja berbaur dengan Lingkungan. nama yang sudah ada. Lalu tanpa pagar. Bangunan Pondok Sidogiri ya telecek sini bersama masyarakat. Rumah kiainya juga menyatu bersama masyarakat umum yang ada di situ. Ini kayak begini, Nggih, pagarnya mana? nggak ada Pak Kiai. Jadi langsung ada pondok, rumah kiainya di sini, Bersama masyarakat. masyarakat di sekitar. Ya. Kemudian filosofi pondok membaur tanpa sekat, tanpa batas, itu juga benar-benar dimanifestasikan dalam bentuk program kegiatan. Jadi kalau pondok-pondok salaf itu menerima pendaftar dari masyarakat lingkungan. Kalaupun seharusnya ada biaya tapi nyatanya masyarakat nggak punya biaya, ya asal masuk saja. Jadi terbuka sekali pondok salaf itu, pondok asli, pondok Indonesia asli, terbuka sekali dengan lingkungan. TPQ tak majer, madrasah diniyah gratis, tak majer, nggak bayar. Nggak bayar. Iya, nggak bayar, terbuka. Sementara kalau pondok-pondok tertentu atas alasan kedisiplinan, ini aturan, tegakkan aturan hukum, harus begini, nggak begini keluarin. Itu tetangga pondok harus dikeluarkan, anak yatim harus dikeluarkan, orang tuanya kena PHK gara-gara nggak bisa bayar iuran harus dikeluarkan. Ini kadang-kadang ada pondok-pondok yang nggak punya hati kayak begitu. Iya. Dengan kedok ini kedisiplinan, penegakan hukum. Kalau pondok salaf nggak bisa begitu. Pengurus melaporkan, Mak Kiai, ini kata tak majer 4 bulan, nggak bayar 4 bulan. Udah nggak apa-apa, kenapa? Nah, bapak saya kena PHK, bapak saya mati, ya udah makan ikut dalam, malah dapat gratisan. Kalau pondok salaf seperti itu. Dari potret penampilan awal tanpa pagar, akhirnya dalam merealisasikan ide-ide falsafinya itu ya seperti itu, tanpa ada pagar. Dan masyarakat, kiai sering menjodohkan santrinya dengan anaknya masyarakat situ, tanpa batas. Kiai membebaskan masyarakat untuk ikut-ikut mengais rezeki dengan keberadaan pesantren itu. Silahkan jualan cilok, silahkan masyarakat sekitar buka warung kopi, silahkan masyarakat sekitar buka usaha laundry, begitu. Untuk menghidupkan perekonomian. Pondok salaf itu di mana-mana begitu. Ya. Pondok salaf di mana-mana begitu. Kalaupun pondok buka warung, itu nggak ada pondok salaf yang monopoli, membuat aturan harus makan di warung pondok, nggak boleh di luar, nggak ada. Silahkan you pilih. Kalau pondok murah, 1 piring 4.000, 5.000, tapi ya terima dengan lauk kayak begini. Kalau di luar memang pakai ajem,
ayam, Aja mungkin. ya kan? Iya Pak Kiai. Ya, pakai daging sapi, Sampai. ya, daging sapi, tapi harganya juga 15.000. Anak-anak pondok secara umum mungkin makan di warungnya pondok, tapi ya sesekali keluar juga dibolehkan Dibolehkan. dan segala macamnya. Jadi terus kayak pondok sini, pondok Lirboyo, anak-anak santri yang sudah dewasa selesai diniyah, secara bergiliran, yuk malam Jumat ini ikut tahlilan di RT sana. Beberapa anak ini malam Jumat ikut tahlilan di RT sana. Dibagi. Tidak alasan pendidikan, harus di pondok semua malam Jumat, rotib di pondok semua. Kiai ngerti juga kalau rotib itu baik, tapi pondok nggak menyapa lingkungan itu juga nggak baik. Sehingga bagi kiai beberapa santri nggak ikut rotiban di pondok nggak apa-apa, mereka juga dalam rangka melakukan misi sosialnya. Berbaur dengan Pondok berbaur itu tadi. Jadi pondok salaf seperti itu. Nanti yang agak gede anak-anak disuruh khutbah di sekitarnya. Dari latihan bermasyarakat. Begitu mereka umur 25, 26 pulang, boyong, nikah, mereka sudah terbiasa. Otomatis menurut kiainya yang ngurusi pondok, yang ngajar kita di pondok, tapi juga ngurusi NU, juga ngurusi masyarakat, juga ikut-ikut ngecor masjid, memikir. Itu aslinya pondok kita itu seperti itu. Jadi konsep utama adalah berbaur dengan lingkungan masyarakat Nggih. dan tidak ada sekat dan batas Pak Kiai. Tanpa merusak inti ajaran agama itu. Bagaimana dengan berbaur itu masyarakat lingkungan diwarnai, diisi dengan nilai-nilai agama, bukan budaya merusak agama, tapi agama menuntun masyarakat berbudaya dan membangun tradisi. Berarti ada harmonisasi Pak Kiai. Nggih. Jadi dalam kebudayaan, agama dan masyarakat itu sendiri harusnya pendekatannya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi bagi masyarakat hadirnya agama, hadirnya dai, hadirnya kiai, hadirnya pesantren itu sama sekali nggak akan mengancam eksistensi budaya mereka. Berbudaya bertradisi itu kan bagian dari jati diri, bagian dari eksistensi masyarakat itu. Nah kalau beragama saja harus menentang budaya tradisi, itu nanti hadirnya pondok, hadirnya lembaga pendidikan Islam mesti ditentang masyarakat, karena menurut mereka wah ini mengancam kami, ini mengancam eksistensi kami, ini akan mengancam identitas kami, sehingga benturan antara lembaga dakwah pondok atau apa namanya dengan masyarakat. Kalau terus benturan begitu menimbulkan konflik, ya lalu yang jadi pertanyaan, you setiap masuk datang ke masyarakat itu niat tengkar apa niat berdakwah? Kapan dakwahnya? Kalau setiap you masuk ke suatu wilayah mesti menimbulkan perseteruan, pertentangan. Ya Pak Kiai. Jadi memang ada khas yang sebenarnya bisa dikelola oleh mahasiswa, utamanya mahasiswa UTM. Mungkin ketika kuliah nanti di UTM berbaur dengan masyarakat UTM. Sama orang Madura Pak Kiai. Kayak mereka kos di mana misalnya. Wong mereka sebelum itu sudah khatam Quran, sudah bisa tahlil, tibaan, sholawatan. Sesekali malam Jumat atau malam Sabtu jangan pulang terus. Biasanya mahasiswa itu Jumat sore pulang, datang Senin pagi. Zaman hanya nunut hidup di lingkungan kos-kosan itu tanpa mewarnai lingkungan sekitarnya, tanpa memberi manfaat di sekitarnya. You rugi tamat kuliah nggak punya pengalaman bersosialisasi diri, padahal sampean untuk sukses berkarir juga butuh yang namanya pengalaman sosialisasi. Sampean ekonomi bagian marketing kok nggak ngerti masyarakat gimana memasarkan produknya. Kalau sampean jurusan dakwah, bagaimana sampean bisa mendakwai masyarakat? Canggung sekali dia mau
bermasyarakat. dengan masyarakat. Jadi jangan begitulah mahasiswa Jumat sore pulang, Senin pagi datang. Dan sampean nggak sadar bahwa keberadaanmu di situ meskipun sudah bayar, you hanya bayar pada pemilik kos, belum membayar pada lingkungan. Benar. Padahal zaman di situ sedikit banyak juga maaf merugikan lingkungan. Sepeda motormu ikut andil dalam mencemari Polusi udara. menimbulkan polusi udara. Suara. Bukan belum lagi suara keramaianmu, sepedamu, sampah, ya kan? Iya, Pak Kiai. Zaman nggak sadar bahwa zaman merugikan lingkungan. Dan sebetulnya dari sisi itu kita merepotkan lingkungan pun nggak apa-apa. Kalau ternyata lingkungan dapat manfaat dari kita. Bayangkan pondok pesantren yang ada batas tembok yang tinggi gitu, dengan masyarakat nggak berbaur, nggak mewarnai, nggak memberi sesuatu kepada masyarakat. Alasan hak asasi ini kan pondok kami, ini tanah-tanah kami sendiri, mau berbuat apa ya terserah kami. Kami bisa membuat tembok, tapi nggak bisa membatasi suara keluar. Dan bagaimanapun kotoran dari pondok itu juga terbuang lewat got terus keluar pondok. Baunya dari pondok itu yang menyengat itu juga mengganggu masyarakat. Kalau itu Pondok Putri ada sekian ribu softtek di situ, kotoran limbah-limbah kayak begitu, akhirnya membuat macet, mambek. Got-got itu, saluran itu, akhirnya yang kerja bakti juga masyarakat, yang direpotkan juga masyarakat. Kalau saat hari-hari sambang santri, menjemput santri, macet, yang dirugikan juga masyarakat. Dan masyarakat sebetulnya nggak apa-apa, hadirnya pondok nanti akan timbul macet, segala macam, got mambek, asal pondok itu memberi manfaat kepada masyarakat. Ada peluang ekonomi, monggo dodolan cilok sembarang tadi, monggo masyarakat sekitar sini, kalau sini gratis kok, TPK gratis kok. Santri-santri kami juga kami kirim ngimami musola-musola kok. Kalau bapak ibu kepingin layanan ngaji Quran, sorokan Quran, privat gratis, kami siap kok ngirim santri. Andai mau begitu, termasuk anak-anak yang kuliah di UTM, kos itu juga mau begitu. Nggak apa-apa, hadirnya kos-kosan, hadirnya pondok, itu disambut baik masyarakat. Karena ada simbiosis, mutualisme. Saling menguntungkan. Pak Kiai. Maka ini kepada mahasiswa Pak Kiai, mungkin ujangan atau nasihat, karena pendidikan kita ini sudah bermacam-macam Pak Kiai. Nah ini kita memang ingin menambahkan ilmu yang memang mungkin asli dari kalangan pesantren. Nah, apa Pak Kiai motivasi atau nasihat kepada mahasiswa sekarang ini untuk menjadi penggerak pendidikan atau dalam masa pembelajarannya nanti itu menjadikan pendidikan ke dalam arah yang lebih baik Pak Kiai? Tentunya berbasis tadi agama, budaya, sehingga menjadi suatu nilai nasionalisme yang baik. Jadi memiliki cita rasa asli orang Indonesia Pak Kiai. Ya itu tadi. Jadi ibarat kita perusahaan punya produk, sekualitas apapun produk itu, kalau kita nggak mengenal pasar, ya kita nggak bisa menjual produk itu. Ya dah. Sebaliknya barang yang mungkin mutunya sedikit kalah, tapi benar-benar memuaskan pasar, bisa menyapa pasar, membuat marem pasar, calon konsumen, ya laris manis. Mobil-mobil Jepang itu jauh lebih laris daripada mobil-mobil Ferrari, BMW, dan segala macamnya. Tahu pasar. Kelas ekonomi Indonesia itu kelas segini. Maunya mereka itu mobil yang paling kalau harganya sekian, daya gunanya kayak begini, kemanfaatannya kayak begini, lalu nilai estetika yang ada di Indonesia itu kayak begini. Bagi mereka mobil dengan bodi kayak begini itu indah banget. Itu mereka mengerti kemauan
pasar itu. Plus pabrik-pabrik Jepangan juga banyak melibatkan karyawan-karyawan dari Indonesia. Jepang itu hanya terima udah mereknya merek kami Toyota. Tapi hampir full itu produk Tangerang. Perakitannya di Indonesia. Ya paling yang diimpor dari Jepang mesinnya dok. Dan beberapa ngeblok jadi mesin blok untuk mencetak mesin sudah di Indonesia. Tinggal beberapa aja yang dari Jepang. Dan semakin banyak komponen yang komponen lokal, sebetulnya keuntungan yang diraih oleh Toyota misalnya ya berkurang. Tapi bagi mereka nggak apa-apa, dikit-dikit dalam jumlah besar itu lebih baik daripada besar tapi dalam jumlah sedikit. Artinya kualitas itu contoh. Jadi kualitas itu sepenting apapun, memasarkan produk, bagaimana Anda bisa diterima pasar, bisa diterima masyarakat, itu sangat penting. Kalau di pondok misalnya di Gontor itu ada kalimat at-tariqatu ahammu minal maddah. Ada maddah, materi produk yang mau kita sampaikan, word. Tapi ada at-tariqah, bagaimana supaya ini bisa diterima masyarakat, bagaimana supaya ini bisa diterima murid, tampilnya, kemudian jangan menyinggung hati masyarakat, jangan memusuhi budaya lokal dan seterusnya. Ya kan? Kalau metodologi dan segala macamnya beres banget, you datang masyarakat welcome. Oh, udah menyampaikan word itu gampang sekali. Nah, itu yang kadang-kadang kita atau mahasiswa lupa. Dikiranya kalau keluar dari kampus sudah membawa ilmu sedemikian rupa kayak apa, nanti mesti sukses di pasar, sukses di masyarakat, sukses di perusahaan, sukses di pemerintahan. Lupa mereka ada what, ada how, ada who juga. Who itu siapa kami, siapa calon konsumen dan seterusnya. Nggih. Mungkin dari Bapak Wahid sama Bapak Yahya ada yang pertanyaan kepada Pak Kiai khususnya untuk mahasiswa kita, Pak. Nggih. Mungkin yang terakhir ya ini mohon pesan-pesannya Pak untuk mahasiswa baru kita Pak Yai. Kalau menyangkut agama, silahkan setelah tamat SMA, aliyah, tamat pondok, tamat diniyah, you mau ke Saudi monggo, mau ke Mesir monggo, mau ke Yaman monggo, mau ke Amerika, ke Midskill Kanada juga monggo. Tapi setelah Anda nanti di sana mengenal dosen top-top, syekh top-top, imam-imam yang top-top, saat Anda pulang, Anda harus sadar bahwa kamu akan berdakwah di Indonesia. Bukan di Saudi, bukan di Mesir, bukan di Yaman. Pakailah rasa Indonesia. Pakailah gaya Indonesia. Pakailah penampilan Indonesia, Jawa, Madura. Jangan di Yaman, Saudi, Mesir setahun elang Maduranya. Kelupain Madura. Hilang Jawanya, jangan. Dan you setelah pulang tetap harus menghargai guru-guru yang memang secara zahir mungkin kalah pinter dengan sampean. Tapi sampean sadar betul khatam Quran ya dari guru-guru yang ada di musola, di TPG, di madrasah itu. Bisa ngerti nahu sorob dikit-dikit, jurumiyah, juga dari guru-guru lokal itu. Ada beberapa yang kadang-kadang menurut saya keliru, gara-gara dia alumni Saudi, alumni Syria, alumni Yaman, alumni Mesir, pulang kepada guru yang sudah membangun pondasi keimanan, yang membangun pondasi ilmu. Kepada mereka, guru-guru seperti mereka kurang menghargai. Oh, itu kan nggak alim seperti guru kami yang di Saudi. Itu nggak sealim seperti guru-guru kami yang ada di Yaman. Mereka lupa, meskipun si guru-guru itu ilmunya biasa,
Tapi real setiap hari kamu sholat dulu yang ngajari ya guru-guru ini. Saben hari kamu baca Quran 1 juz, yang ngajari baca sampai tajwidnya bener ya guru-guru ini. Kamu mengenal Allah, yang ngajari ya guru-guru ini. Kalau hanya gara-gara kenal syekh yang lebih top di Timur Tengah, lalu guru ini kau campakkan, apa guru-gurumu di Timur Tengah juga membangun pondasi ilmu? Enggak kira. Sampai ke Timur Tengah, mereka langsung membacakan kitab yang besar-besar. Tidak lagi ngajari kamu tentang sholat, tentang sifat wajib Allah dan sebagainya. Nah, kalau gurumu yang di sini setelah kamu pulang dari sana kau campakkan dari hatimu, sudah kau putus dari hatimu. Sementara gurumu di luar negeri enggak mengajari tentang akidah dasar, akhlak dasar, sholat, ibadah dasar. Yang jadi pertanyaan sangat mendasar, hari-hari kamu beragama, sholat, berakidah itu niru siapa? Kalau itu kamu bilang niru syekh kami di Timur Tengah, syekhmu di Timur Tengah tinggal ngelanjutin ilmu, ngajar kitab yang gede-gede itu. Kalau kamu bilang kami meniru guru kami yang ada di kampung, enggak bisa, kamu sudah campakkan mereka. Silahkan menuntut ilmu sehebat apapun, ngelanjut ke luar negeri. Tapi kalau kamu kembali ke sini, kamu menjadi anak negeri lagi, menghormati orang tua, menghormati guru, enggak lupa jasa mereka. Kalau bisa seperti ini, maka mereka-mereka yang pulang dari luar negeri akan tetap berkomitmen membangun lingkungan, memberi manfaat kepada lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya sendiri. Enggak ngesruh-ngesruh yang kayak begitu itu. Pesan terakhir mungkin Pak Kiai untuk mahasiswa baru UTM Pak Kiai, supaya memotivasi selama kuliah, karena hari-hari ini kemungkinan Pak Kiai perkuliahan dimulai bulan September dengan daring Pak Kiai. Artinya melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kan memang kita mengalami situasi seperti ini, dan kemungkinan tetap tatap muka dilakukan mungkin bulan November. Okay. Arti menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa Pak Kiai? Jangan mengurangi semangat. Kalaupun sekarang harus daring, dulu yang dialami sahabat lebih dari sekedar daring. Ketika Kanjeng Nabi menjelang wafat, itu orang semenanjung Arab, orang Arab lah yang sudah ikut Islam, berarti jadi umatnya Kanjeng Nabi itu sekitar 600.000. Sementara Nabi menyampaikan ajaran terpusat di Madinah. Kalau Nabi ceramah di Masjid Nabawi di hadapan 1.000 orang, yang mendapatkan pelajaran langsung tatap muka ya 1.000 orang itu. Hanya 1.000 orang. Sementara yang lain-lain di pelosok pedalaman yang dari pusat kota Madinah berjarak 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo, mereka akan mendapat materi yang disampaikan Nabi itu. Setelah sahabat-sahabat yang sekarang mendapat materi dari Nabi itu, dakwah ke tempat mereka. Jadi hari ini Nabi menyampaikan tentang rukun sholat misalnya di hadapan sahabat secara langsung. Sahabat yang rumahnya 100 kilo dari situ mendapatkan materi tentang rukun sholat, itu ya paling 2 minggu lagi. Bisa lebih. Dan ternyata dengan cara itu pun mereka tetap bisa. Yang akhirnya ajaran itu nyampe kepada kita. Nah, kalau dengan model estafet seperti itu pun enggak mengurangi semangat sahabat yang jauh-jauh untuk tetap belajar Islam, meskipun tidak secara langsung tatap muka dengan Rasulullah SAW. Maka sekarang itu meskipun enggak langsung ketemu, tapi sebetulnya dengar langsung. Pakai daring itu masih jauh lebih lumayan daripada dulu pakai sistem ini disampaikan ini, lalu jarak beberapa hari sempat ini kesana nyampein lagi.
Ini sudah paham. Nanti jarak berapa minggu nyampaikan ke sana lagi. Itu pun nggak terprogram ya, kebetulan pas ke sana sambil gembala kambing ketemu teman. Dengan cara begitu itu loh, nyambung nyebar sampai ke Indonesia, sampai ke Madura. Berarti keadaan ini bukan menjadi halangan. Enggak menjadi halangan. Kalau ini susah, dulu lebih susah. Lebih susah. Nggih. Tidak ada laptop dulu Pak Kiai. Nah, ya, tidak ada HP. Nggih. Tidak ada, tapi kok bisa sampai gitu. Berarti kan memang Bisa punya keilmuan, niat, Pak. punya semangat. Ya. Siap, Pak Kiai. Nggih. Ya, itu kepada mahasiswa UTM, unjangan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur juga, dan harapan dari kami juga teman-teman mencoba menjadi mahasiswa yang berbaur dengan masyarakat nantinya ketika kuliah dan memiliki watak atau keaslian pendidikan dari dalam negeri sendiri. Nggih. Nah, inilah sekilas tentang pendidikan dalam perspektif agama dan budaya yang nantinya akan mengarah kepada memahami kebangsaan itu sendiri menjadi bangsa Indonesia seperti apa. Terima kasih Jadi, kepada beragama jangan menentang budaya. Nah, beragama jangan menentang budaya. Upayakan agama itu bisa membimbing masyarakat berbudaya. Itulah pesan dari Pak Kiai. Matur nuwun Pak Kiai, kalau katanya orang Madura, mator sakalangkong. Engke oneng kula. Ternyata Pak Kiai juga bisa bahasa Madura. Pelak. Demikian teman-teman, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.